Demi ngambil sampel darah pterodaktil, Asep, Ujang, dan Mang Dede nekat turun pakai tali ke gua di tengah tebing. Asep berhasil ngambil sampel, tapi pterodaktil keburu balik dan ngamuk. Mang Dede lempar pisau buat ngalihkeun perhatian, sementara Ujang narik tali dari atas. Berkat kerja sama mereka, sampel berhasil diamankan dengan selamat. Seorang kakek bernama Aki Ujang, yang sudah berusia 100 tahun, awalnya berniat mengakhiri hidupnya dengan mengubur diri. Tapi saat menggali tanah, ia malah menemukan bongkahan emas. Bahkan sampai seperti gunung emas. Aki Ujang kegirangan dan membawa semua emas itu namun di tengah jalan, ia dihadang sekelompok tentara Nazi yang langsung merampok emasnya, bahkan membunuh anjing kesayangannya. Amarah Aki Ujang pun meledak. Dengan nekat, ia membunuh para tentara satu persatu. Sayangnya, bahaya belum berakhir. Saat suara tank terdengar, Aki Ujang melarikan diri tanpa tahu bahwa di depan sana sudah menunggu ladang ranjau yang mematikan. Tiba-tiba laut muncul lubang raksasa yang nyedot air dengan kekuatan gila. Di tengah kekacauan itu, muncul makhluk misterius bernama Asep Jagat. Gerakannya super cepat, kurang dari 1 detik. Dia sudah melesat dari Eropa ke piramida, Mesir, musim panas langsung. Berubah jadi salju, laut pun membeku seketika. Asep Jagat lanjut terbang ke Gunung Fuji, dan setiap tempat yang dia lewati, listrik langsung mati total. Dunia langsung panik, negara-negara sibuk rapat darurat. Tapi sebelum ada solusi, Asep Jagat sudah mulai bergerak lagi, siap bikin kekacauan yang lebih besar. Ujang adalah seorang tukang servis yang kerja di bawah perintah Tuhan. Tugasnya aneh-aneh, mulai dari ngebentuk gunung pakai palu, nyebarin salju, motong tanaman hutan, sampai ngisi air ke laut. Suatu pagi, Ujang sadar besok ada inspeksi dari Tuhan, langsung panik dan buru-buru ngerjain semua tugas. Saat lagi asik kerja, tiba-tiba dia dilihatin sekelompok kanibal. Ujang kira mereka terganggu suara kerjaan, Asep mati-matian narik tuas rel kereta yang susah banget diatur. Di satu sisi, jutaan tikus raksasa udah nyerbu, di sisi lain kereta evakuasi mulai jalan. Kalau Asep lari, semua penumpang mati. Akhirnya dia nekat nahan tuas sampai kereta lewat. Istri dan anaknya Ewis dan Nia teriak nyuruh dia naik, tapi Asep ketinggalan. Lihat keluarganya selamat, dia cuma tersenyum. Bukannya kabur, Asep malah maju ke arah tikus narik pin granat. Mati berdiri demi harga diri. Sementara rekan-rekannya akhirnya berhasil nembus rintangan. Ujang dan Asep naik ke atap, tapi tangganya licin dan nggak stabil. Ujang kepikiran ide nekat, gergaji mesin diikat ke pinggang, lupa dimatiin. Pas naik, dia hampir nyerang kepala Asep. Dadan emosi, gergajinya direbut, mau nyukur Ujang, tapi malah gergajinya rusak. Dadan makin ngamuk, ambil palu, kepala palunya copot dan hampir nimpa Suster Siti di bawah. Tangga patah, lonceng atap jatuh tepat ke kepala Suster Siti sampai pingsan. Mereka panik mau nolong tapi tangga udah kebelah dua. Saat bingung, Ujang malah oleng lagi, dan Asep buru-buru mindahin dia biar Suster Siti nggak makin celaka. Ujang, seorang bocah desa yang kelelahan, tertidur di punggung sapi tanpa sadar kawanan. Itu sudah berada di tepi jurang. Berbahaya. Ia terbangun tepat saat hujan deras memicu longsor besar. Saat sapi-sapi panik dan hampir tertimbun lumpur, Ujang nekat melompat ke jurang. Setelah terjatuh, dia selamat masuk ke sungai dan hanyut terbawa arus selama 3 hari 3 malam sambil berpegangan pada kayu. Akhirnya ia terdampar di hutan sunyi. Tanpa sadar, Ujang menemukan kulit ular raksasa, tanda bahwa ia telah masuk ke wilayah ular besar. Bahaya sesungguhnya pun baru dimulai. Seorang pria Sunda bernama Asep tak sengaja mendapatkan lubang hitam yang bisa menembus benda. Awalnya cuma dipakai ambil coklat gratis dari mesin, tapi Asep jadi kepikiran buat hal nekat. Dia membobol toko dan mengambil uang dari berangkas dengan mudah. Karena serakah, Asep malah masuk ke lubang hitam tanpa sadar perekatnya lepas. Demi bisa balik ke masa lalu, Ujang nekat lompat dari ketinggian ekstrem sambil membawa alat penjelajah waktu. Tapi sebelum dipakai, alat itu sempat terpental kena cakar makhluk raksasa. Di detik kritis, Ujang berhasil merebutnya kembali dan menekan tombol. Seketika ia berpindah ke zaman dinosaurus hampir dimakan, lalu melihat bangunan tumbuh cepat di hadapannya. Filmnya tegang dan seru banget. Asep, Dadan, dan Ujang dikubur mafia. Saat panik di bawah tanah, mereka dengar langkah. Dadan kira itu banteng, tapi Asep sadar itu harimau. Asep buru-buru mencoba nelpon asuransi pakai lidahnya sebelum dimangsa, tapi gagal dan malah menarik perhatian harimau. Neng Siti cuma kena cipratan lumpur dari gagak. Tapi pas dibersihin, wajahnya malah hilang. Mata, hidung, mulut lenyap semua. Dia pulang dengan panik. Dari sumur muncul makhluk lumpur yang mencuri wajah Siti dan ngikutin dia. Ayahnya, Mang Asep, langsung nembak makhluk itu sampai hancur. Ibunya, Bi Ijah, berusaha melindungi Siti. Tapi makhluk lumpur itu hidup lagi, menyerang, dan akhirnya menelan Siti. Di depan orang tuanya yang histeris, makhluk itu lompat masuk ke sumur dan menghilang selamanya.